Setahun tuh ribuan perampasan hak-hak orang yang tidak terselesaikan. Banyak tanah-tanah adat dirampas begitu aja ya. Lalu dibagi di antara pejabat. Pembaruan hukum di dalam bentuk institusionalisasi itu udah bagainya bilang ngapain kamu datang ke sini. Keadilan tuh membeli bukan minta siapapun yang tersandera kalau hukuman gitu. Jangan pandang bulu kan. Dewi keadilan tuh kan matanya ditutup gitu kan, tidak mendapat keadilan sehingga muncul istilah no viral no justice ya. Nah kita ada harapan ke situ. Kalau di situ ndak ada perbaikan, habis, ndak ada harapan lagi. Nah soal situasi sekarang memang menurut saya ya masyarakat itu sekarang memang merasa atau bukan hanya merasa, kita juga menilainya masyarakat itu tidak mendapat keadilan untuk hal-hal yang besar ya, terutama menyangkut soal korupsi yang merugikan hak-hak kolektif masyarakat, pelanggaran HAM, kriminal yang melibatkan elit gitu. Masyarakat itu tidak mendapat keadilan sehingga muncul istilah no viral no justice ya. Kalau tidak viral tidak. Diviralkan pun kadangkala itu bisa ditenggelamkan dengan viral baru. Sehingga coba Prof Topo tuh bayangkan ya kalau ada kasus yang sudah jelas misalnya muncul di proses hukum. Ada laporan pejabat ini menerima uang sekian miliar setiap bulan selama sekian bulan. Saya yang ngantarkan uangnya. Ini pejabatnya yang menerima. Malah orang ini yang ditangkap dan kasusnya hilang. Sering kan? Sering. Ada kasus tanah orang dirampas. Tiba-tiba haknya secara resmi, sertifikatnya tuh berganti atas nama orang lain. Ketika protes tidak ada jalan. Di daerah saya itu Profesor Topo di Jogja ini ada seorang tua renta punya tanah, dia punya gire dan itu diletakkan di tabung gitu, dia bayar juga PBB. Tiba-tiba suatu saat tanahnya udah digusur untuk dibangun sebuah hotel. Pagi-pagi saya bangun subuh nangis dia di depan pintu saya mau melapor, Pak. Kenapa? Ini tanah saya, ini buktinya saya di sana kok tiba-tiba sekarang diambil orang. Jadi mengadunya ke rumah Prof. Iya, ke rumah saya di Jogja pagi-pagi. Kok ngadu ke saya? Oh, saya sudah ngadu saya waktu itu tidak jadi apa-apa. Tetapi waktu itu saya baru saja selesai ketua MK. Nah, ketua MK itu kan ya waktu itu agak populer lah ya, sehingga orang tahu, orang desa tahu ini di sini kalau cari keadilan ke Mampu datang ke rumah saya. Apalagi kamu kok lapor ke saya? Saya sudah kemana-mana. Kamu kan bisa ke polisi, diusir oleh polisi. Ketika lapor ke polisi itu diusir, kamu enggak punya hak. Mau laporan aja enggak ditampung. Gitu. Mau kemana-mana hilang, kamu enggak punya hak. Kamu sudah main dengan BPN dan sebagainya kan. Kamu ini nyerobot tanahnya orang gitu. Akhirnya hilang juga tanahnya dan orangnya enggak ada yang memberi keadilan. Dan itu sesudah saya jadi Menko Polhukam itu banyak kasus, itu ratusan kasus seperti itu masuk di berbagai daerah. Dan yang main oknum-oknum. Prof, maaf, saya boleh potong sedikit, Pak. Waktu Prof Menko Polhukam itu surat-surat itu secara resmi masuk ke kantor Menko Polhukam atau Prof Mahfud mengetahui dari menteri-menteri di bawah koordinasi? Ada, kalau menteri malah enggak lapor, enggak ada yang memberitahu. Menteri-menteri terkait karena merasa itu urusan dia dan saya tinggal mengkoordinir. Yang masuk ke saya itu ribuan langsung. Oleh sebab itu saya punya deputi hukum dan deputi hukum dan HAM. Ada deputi keamanan yang polisi itu sama. Laporannya dalam setahun tuh ribuan perampasan hak-hak orang yang tidak terselesaikan. Malah orang yang tidak salah itu dipenjarakan. Malah orang tidak salah dipenjarakan. Ada sini orang Betawi ya dulu. Dia punya rumah turun-temurun, tiba-tiba sudah diambil oleh pengembang. Lapor kemana-mana malah dipenjarakan dia. Katanya menyerobot tanahnya orang. Lapor ke saya. Waktu itu kalau yang itu saya sedang menjabat ketua MK. Ini kasus saja yang sampai sekarang terus banyak berlangsung. Waktu itu saya kata, loh ini bapaknya dia punya, ini punya kok.
lapor kemana-mana ditolak. Akhirnya saya datang langsung ke Ketua Mahkamah Agung, ke Pak Harifin Tupa waktu itu. Pak, ini hakim Anda tuh gimana kok membuat putusan kayak gini? Ini sudah jelas gini. Ini dihukum 4 tahun. Ini orang Betawi loh, orang penduduk asli, tanahnya dirampas, dia mau minta ganti rugi. Dibilang nyerobot karena dia enggak punya sertifikat. Hanya punya gire. Nah, di situ dia aman, artinya dibebaskan di pengadilan gitu ya, disuruh kembalikan uang. Tapi kan tidak semua orang sempat datang ke saya waktu itu kan. Itu kan hanya di Betawi karena yang kantor ke saya pada waktu itu Pak Fatwa, wakil ketua MPR. AM Fatwa ya? Iya, AM Fatwa datang ngantar orang itu ke saya. Ini Pak Mahfud gimana? Nah, itu urusan Mahkamah Agung kata saya. Tapi enggak bisa Pak, lewat ke polisi, ke pengadilan, ke apa sudah enggak bisa. Pak Mahfud aja nih sudah langsung perlu antar ketua. Nah, saya ketemu. Tapi kan tidak semua orang punya akses kan begitu. Tidak semua orang punya akses, dan itu di Betawi yang di depan mata kita. Iya kan? Betul. Dan itu banyak. Ada sesuai saya di Menko Polhukam tuh banyak tanah-tanah adat dirampas begitu aja ya. Lalu dibagi di antara pejabat gitu. Sesudah terbukti di pengadilan apa? Benar, itu tanah negara karena tanah adat itu sudah diserahkan ke pemerintah. Tapi di pengadilan dikalahkan, bayangkan. Kenapa? Karena tanah ini meskipun sudah diserahkan ke pemerintah tapi belum dibukukan sebagai kekayaan negara. Jadi betul itu tanah adat yang harus diserahkan pemerintah, tapi orangnya yang merampok ini, pejabat-pejabat daerah ini enggak dihukum. Karena katanya dia enggak ngambil uang yang sudah dibukukan kok. Tanah itu belum masuk di dalam daftar kekayaan daerah gitu. Ya enggak masuk, dia memang enggak masukkan. Begitu diserahkan oleh kepala adat itu langsung dibagi-bagi dalam bentuk sertifikat. Dijadikan sertifikat lalu dibagi. Lalu katanya bukan pidana karena ini bukan harta yang sudah tercatat. Belum ada nih, negara belum punya ini katanya. Coba gila anda ini. Ini baru di satu tempat. Di berbagai tempat lain. Saya ingat dulu tuh Prof Mahfud tuh sering ya, kalau saya perhatikan hal-hal yang viral gitu ya di masyarakat atau di media. Itu Prof Mahfud tuh langsung gitu ya, bertindak gitu atau mengambil decision gitu ya. Saya kok kehilangan gitu figur seperti itu. Karena sekarang itu begitu masyarakat menderita atau merasa diperlakukan tidak adil, itu kehilangan tuh figur seperti itu. Nah, tapi kan kalau mengandalkan figur seperti Prof Mahfud, sementara sistem tidak bekerja gitu, itu kan masyarakat banyak dirugikan gitu ya Prof Mahfud ya. Jadi tapi gimana ya, kita mau bicara sistem apa lagi? Iya. Gini loh Prof. Ketika kita melakukan reformasi, di awal reformasi 10 tahun pertama saya kira cukup bagus ya. Objektifnya lah ya. Korupsi antara tahun 98 sampai tahun 2007 2008 itu kan korupsi hampir enggak ada lah ya. Korupsi baru apa itu enggak ada. Institusionalisasi penegak hukum sudah kuat, bagus kan, itu bagus. Saya ingin mengatakan sebenarnya ide-ide pembaruan hukum di dalam bentuk institusionalisasi itu udah bagus. Ya kan, kita butuh MK, untuk KPK, Komnas HAM kita angkat, perkuat, ada KY, ada macam-macam loh ya, kuat banget antara itu. Maksud saya, ya kalau apa sih yang diinginkan oleh masyarakat tentang hukum yang baik itu kan sudah dijadikan undang-undang. Atau sekurang-kurangnya kalau tidak jadi undang-undang sudah didiskusikan semua, lalu pilihannya ini. Nah, korupsi itu baru kan mulai bermunculan kira-kira sesudah lepas periode kedua ya. Periode pemilu misalnya waktu Pak Bu Mega, Pak SBY, ya dia memang sebagai pejabat dapat keuntungan, tapi dia tidak melakukan kecurangan. Bu Mega itu pemilu tahun 2004 tidak intervensi. Pak SBY juga melakukan pemberian bantuan tapi dalam batas yang sangat dibenarkan oleh undang-undang. Baru sesudah itu nih pemilu jadi tidak karu-karuan, jadi itu. Artinya ini bukan soal sistem, ini soal orang yang sudah melepaskan nilai moral dari sukma hukum. Hukum itu kan sukmanya moral ya. Kalau kita diajari sejak kecil ya. Lah hukum yang formal itu undang-undang nomor ini itu kan turunan dari moral yang bisa dihukumkan. Yang tidak kan berarti nilai yang disepakati bersama. Sebagai kaidah. Iya kan? Dan itu tapi ini dilepas
Yeah. Sehingga orang kadang-kala melanggar hukum lalu bilang enggak apa-apa saya belum diadili di pengadilan. Padahal yang melanggar moral. Belum diadili pengadilan, hakimnya takut, jaksanya takut karena dia orang penting. Yeah, yeah. Nah ini yang sedang terjadi sekarang ini, sehingga saya pernah bergurau tapi jadi sasaran kritik. Suatu saat saya dikirimi meme oleh Pak Muhajir. Judulnya itu orang kecil datang ke pengadilan, Pak, saya minta keadilan datang ke sini gitu. Hakimnya bilang, ngapain kamu datang ke sini? Yeah. Keadilan tuh membeli bukan minta gitu. Itu kan itu kan pikiran masyarakat. Sekarang tuh pengadilan beli ke polisi, beli ke jaksa, beli ke hakim. Gitu. Satir. Sehingga itu sebenarnya satir kan. Satir. Tapi saya dibully waktu itu rame-rame. Masa Menko Polhukam bilang keadilan membeli? Faktanya itu orang masyarakat sampai buat gambar, karena itu masyarakat melihat itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi fakta gitu ya. Dia sebab itu saya enggak tahu anunya. Maka kalau Prof Topo tadi tanya, Kak, masa kita kan kalau saya mau dianggap sebagai salah satu, masa harus nunggu harus ada seorang Pak Mahfud? Bukannya sistemnya. Sistemnya pun kan sudah sebenarnya. Apa coba? Saya selalu bertanya, sistem apa yang belum masuk di dalam yang diinginkan dalam pembangunan hukum, yang belum masuk di dalam tata hukum kita? Akan saya tunjuk bahkan bahwa semua sudah ada. Kayaknya di Indonesia udah sangat banyak ya. Sudah sangat banyak. Iya. Malah saya sering katakan teorinya udah habis tuh di gudang. Mau tahu teori apa lagi? Kamu ngundang saya seminar. Kayaknya buku Prof Mahfud yang dulu politik hukum itu semua sudah masuk ya. Iya. Ini Prof, saya sejak kuliah S2 dulu dengan Prof Sri Sumantri itu buku wajib, Prof. Oh iya. Tahun 90-an. Saya lulus disertasi saya itu ditulis tahun 93. Iya. Nah, Prof Mahfud, sekarang ini kan lagi rame-rame nih Prof Mahfud. Soal pagar yang di laut, malah ada ada HGB lah segala macam, hal yang aneh-aneh ya. Gimana Prof Mahfud melihat itu tuh? Saya tidak tahu, dan hari ini saya mendapat informasi lagi itu ratusan kasus di Indonesia terjadi. Ratusan. Bukan hanya di Tangerang. Iya. Dan Bekasi ya, bukan hanya itu. Tangerang, Bekasi, Sidoarjo yang sudah muncul pejabatnya. Tapi sekarang laporan masyarakat itu udah mulai masuk nih, mulai masuk ke berbagai institusi. Di sana ada, di Bali ada, di sana ada, macam-macam gitu loh. Pemagaran seperti itu. Sehingga kalau tidak salah pemerintah membentuk Satgas ya. Satgas pagar laut. Iya, Satgas pagar laut. Bagus lah. Saya memang usul-usul harus dibentuk itu. Karena tidak mungkin hanya satu. Gini anehnya. Coba Anda bayangkan. Pertama ketika kasus itu muncul, pejabat tidak ada yang ngaku. Speak up gitu. Tidak ada tanggung jawab tuh. Tidak ada yang tanggung jawab. Tidak tahu, saya kan tidak ada yang tahu. Sesudah ditunjukkan, lihat ada loh. Ini fotonya ini. Lalu muncul pengakuan. Nanti diselidiki dulu, terus ada orang disuruh ngaku menurut dugaan kita. Itu swadaya masyarakat ya. Swadaya masyarakat yang masuk akal. 30 kilo swadaya masyarakat nelayan yang miskin-miskin mencakup 16 desa. 16 desa. Gimana orang swadaya 16 desa bisa rukun seperti itu? Itu tidak masuk akal. Sesudah itu ditemukan tidak masuk akal. Yang mengagetkan kemudian ternyata ada sertifikat. Iya kan? Itu lebih sertifikat HGB sebanyak 263 HGB. Bayangin. 263 HGB yang sekian untuk perusahaan ini, yang sekian untuk perusahaan ini, dan tambah lagi 17 yang perorangan. Maksudnya HGB ya biasa HGB, tapi ada enggak HGB untuk laut? Saya nggak pernah belajar itu. Hak guna laut di mana tuh ada hak guna laut? Di dunia ini enggak ada kok laut diguna. Belum lagi laut sudah ada 263 sertifikat, artinya tuh sudah dikapling kan. Gimana ngaplingnya laut? Sehingga lalu kesimpulannya ini pasti upaya kejahatan merampok alam, kekayaan alam negara dengan cara curang. Artinya apa? Ini pagar ini, pagar ini konon, ini kan nanti dikasih sampah, dikasih pasir setiap hari ditambah. Kemudian sekarang
sungainya juga udah ditutup tuh katanya. Oh, Sungai ditutup, ada kotoran-kotoran tuh kembali ke sini. Iya. Kotoran kembali. Nah sesudah ini nanti sudah agak numpuk berupa tanah baru dia. Iya. Jadikan tanah dan sertifikatnya sudah ada. Jadi itu tersistematisasi. Iya, tersistematisasi kejahatan yang sangat luar biasa. Dan karena luasnya ya masif juga ya. Iya, masif. Iya. Masif dan saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu bahwa itu untuk kepentingan negara. Sudah jelas nggak ada di dalam hukum tuh hak guna laut. Kok masih dibela bahwa ini untuk kepentingan negara di masa depan. Dan yang tidak ada yang bertanggung jawab juga. Iya, kalau untuk kepentingan negara buang dong. Buat undang-undangnya dulu bahwa laut boleh gitu. Dibicarakan dengan rakyat. Ini kok masih ada orang-orang tengil gitu. Iya. Saya suka bicara. Orang-orang tengil membela. Kok ini benar untuk pembangunan? Enggak benar itu. Secara hukum enggak benar. Melihat seharusnya gimana itu koordinasi seperti itu kan. Ya kalau seperti itu dibiarkan ya masyarakat makin nggak percaya gitu ya, Prof. Ya gini, sebelum ke situ, kalau saya melihat masalahnya ini, kenapa kalau terutama menyangkut pagar laut ini masalahnya menjadi rumit. Kenapa? Karena pemerintah yang sekarang ini sudah pasti tidak tahu. Kementerian yang sekarang terlibat sudah pasti tidak tahu. Karena ini mulanya surat-surat itu di tahun 2023, berarti tidak bisa dibebankan kepada pejabat yang baru dilantik akhir 2024 kan. Iya. Tetapi mestinya tidak mengatakan tuh tidak ada, itu tidak benar gitu. Harusnya kan dicek dulu. Iya kan? Kan rakyat sudah mengatakan ada HGB, ada itu masih bilang tidak. Sekarang kan malu semua kita. Ya. Kan konyol ada negara. Negara pemerintahnya begitu ketahuan semuanya berebutan mau ke laut, mau ikut membongkar juga. Iya kan? Semuanya bicara di televisi. Lah kemarin lu semua kemana? Kan gitu. Kan sudah jelas kan menurut undang-undang kan urusan izin pemanfaatan laut, pesisir dan itu KKP kan. Kalau urusan tanah itu BPA, ATN. Lalu kalau urusan urusan keamanan tuh ada Polairo, ada Bakamla, itu ada TNI kan gitu kan. Kenapa kok semuanya ketika itu muncul padahal itu jelas menyatakan tidak ada semula, tidak ada itu bohong, tidak ada itu. Lalu sesudah itu tidak tahu, sesudah rakyat mulai mengungkap itu kan sekarang gampang tarik itu di mana di AHU ya. Iya di Dirjen Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum itu kan orang bisa tahu tanah di sekian tuh gimana sekarang. Orang keluar semua kan. Rakyat mau dibodohin nggak bisa sekarang. Betul. Iya kan orang bisa tahu semua apa yang kamu sembunyikan hari ini nanti sore atau besok akan dikeluarkan oleh rakyat. Oleh sebab itu jangan main-main gitu. Kasusnya jadi kacau dan norak seperti Tangerang ini. Masa harus sampai presiden yang nyuruh bongkar dan melibatkan banyak itu. Dan yang menarik setelah dibongkar ada yang melarang juga nanti dulu nih. Jangan dulu. Masalah hukumnya belum selesai nih. Nah itu tapi sekarang udah. Sudah clear. Jadi dia ketika presiden memerintahkan satu institusi dibongkar turun karena angkatan laut. Wah ini KKP marah. Jangan dulu itu barang bukti tindak pidana gitu. Ribut lagi rakyat orang sudah jelas ada di depan mata kan konyol semua kan ya. Harusnya diperiksa dari lama ya diperiksa. Iya. Besoknya baru bilang sudah dipanggil oleh presiden semua baru semuanya termasuk menteri KKP enggak lagi ini. Kan tidak mungkin mengatakan ini barang bukti. Jangan dibongkar dulu sebelum masuk proses pidana. Kalau ditunggu itu bisa pertama kasusnya bisa hilang atau bisa timbul pembenaran secara hukum yang direkayasa. Oleh sebab itu saya katakan, itu dibongkar aja dong. Untuk bukti, pembongkaran itu tidak menghilangkan proses hukum. Karena kita juga punya ganja berkarung-karung kan. Yang dibawa bukti ke pengadilan cuma satu plastik kok. Yang penting visualnya dulu dilihat. Lalu disaksikan tanda tangan nih. Ada berita acaranya. Kayu, yang paling banyak kan kayu di Kalimantan tuh. Dicuri kan. Disita, disimpan di kejaksaan. Proses hukumnya lama. Ya kan? Ini dilelang dulu tapi ada satu kayu yang dibawa ke pengadilan. Divonis juga. Karena kalau ini disimpan juga busuk kayu dan mengganggu tempat, lelang aja dulu. Bisa yang kayak gitu itu. Orang kehilangan akal. Tapi yang saya khawatir gini Prof. Yang saya khawatir ini kan satu peristiwa ya soal pagar di laut. Entah besok atau lusa ada peristiwa yang lain yang viral. Kemudian juga terjadi
tadi saling lempar tanggung jawab atau saling para menteri tidak merasa tidak tahu menahu gitu kan, sampai presiden manggil lagi kayak gitu. Tadi yang soal koordinasi tadi, Prof, tidak ada tuh mungkin keberanian untuk bertanggung jawab. Ini saya nih yang atau mungkin dikoordinir dulu atau dibahas dulu baru kemudian keluar statement resmi dan sebagainya. Ya Prof Mahfud kan lama dia di pemerintahan, mungkin gimana tuh mengatasi masalahnya kan gitu yang Anda tanyakan yang Prof Topo, kenapa itu terjadi? Banyak hal ya. Pertama itu melibatkan orang dalam, ya kan? Orang dalam dan mungkin tokoh besar kan itu. Jadi orang pada takut gitu. Oleh sebab itu semuanya diam ketika Presiden Prabowo bongkar itu, semua bongkar. Ketika dibongkar ada yang bantah, Presiden Prabowo panggil lagi semua kan, beritahu sama ayo selesaikan, baru semuanya berebutan. Itu artinya apa? Melibatkan orang besar sehingga harus orang besar juga yang memerintahkan itu. Kan itu tidak baik. Oleh sebab itu menjadi penting seleksi pejabat itu jangan melibatkan orang-orang yang tersandra dengan orang besar atau tersandra dengan kasus. Coba Anda bayangkan, ini kasus mulai terjadi tahun 2023. Kan pasti ada pejabat yang terlibat. Mungkin pejabatnya ini takut. Iya kan? Sehingga menyembunyikan itu. Tersandra namanya kan. Tersandra, Nah, karena tersandra lalu semuanya tidak selesai. Seharusnya ada ketegasan siapapun yang tersandra kalau hukuman gitu. Jangan pandang bulu kan. Dewi Keadilan itu kan matanya ditutup gitu kan. Nggak usah lihat ini mantan menteri ini mantan jenderal ini mantan apa gitu. Tutup mata kasusnya yang diangkat kan gitu kan. Itu lambang Dewi Keadilan kan gitu di dalam hukum itu. Nah sekarang ini melihat dulu nih siapa nih, kalau melihat besar takut. Bahwa kan waktu saya itu waktu saya jadi Menko Polhukam, ada kasus-kasus besar sudah jelas di depan mata. Ini pejabatnya enggak mau loh menindaklanjuti. Kenapa? Biar pejabat berikutnya aja. Takut ya. Nanti sudah pejabat berikutnya diganti, pejabat berikutnya enggak pernah selesai. Sampai ada kasus yang saya selesaikan 17 tahun. Semua katanya nunggu pejabat setiap mau diselesaikan tuh. Takut pejabat aslinya. Karena takut pada bayangan orang. Ada yang karena tersandra dan sebagainya. Sampai nunggu pejabat berikutnya enggak akan selesai. Iya. Prof, yang terakhir nih Prof Mahfud. Ini saya nggak mau menyita waktu Prof Mahfud ya. Harapan Prof Mahfud nih ke depan ya, karena ini pemerintahan baru, ibaratnya baru mulai ya, ke depan tentu kita masih cukup panjang. Apa Prof Mahfud ke depan diharapkan nih pemerintahan Prabowo, karena masih banyak tentu harapan kepada masyarakat. Ya harapannya begini, sebenarnya kalau harapan atau kebutuhan dalam arti normatif dan official statement dari pemerintah kan udah jelas ya. Pak Prabowo itu satu, memberantas korupsi, membuat pemerintahan yang bersih, membangun keadilan, menegakkan hukum, itu kan jelas sekali kan Pak Prabowo. Tetapi kan jalan ya. Ada apa ini? Gitu kan gitu. Nampaknya ya ini orang semua nih rusak semua nih di bawahnya ini, sehingga Pak Prabowo statement sendiri. Bisa ndak kalau kayak gini? Maka kalau saya ya nampaknya harapan sih masih ada. Dan itu hanya tergantung pada presiden aja. Ndak tergantung ke yang lain, ndak tergantung ke sistem. Sistem itu sudah tertata semua, tinggal sistemnya tuh dihidupkan mesin-mesinnya, dan yang bisa menghidupkan tuh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu kan sudah pernah mengatakan, Pak ini kok kacau begini. Pak Prabowo mengatakannya kan ya ini kan baru 2 bulan. Tunggu dong 6 bulan. Nah kalau 6 bulan itu berarti 20 April kan. Nah kita ada harapan ke situ. Kalau di situ enggak ada perbaikan, habis. Enggak ada harapan lagi. Akhirnya enggak akan ada negara hukum, enggak akan ada upaya membangun keadilan. Itu semua akan omong kosong karena ini rusak di sini. Gitu. Berarti sangat tergantung dari figur-figur. Bukan hanya figur-figur, figur tertinggi. Kalau disebut figur ada menteri, ada ini pada takut juga. Karena temannya kena, ininya kena. Presiden
tersandera tadi ya Prof. Iya, Banyak tersandera orang tersandera tadi ya. Kalau tergantung pada figur-figur itu ya. Nah, figur ini nunggu yang paling tinggi nih presiden. Kalau presiden udah ya nih figur yang tadinya takut-takut akan berani. Kan gitu. Saya hanya melihat itu. Kalau mau bicara teori lagi saya bilang saya sudah tak Sudah ada. semua teori sudah lengkap. Udah ada teorinya saya bilang enggak usah seminar lagi.